Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Shalom adik-adik Beloved Kids. Selamat datang di ibadah Beloved Kids Online Service hari Minggu tanggal 16 Mei 2021. Nah adik-adik, sekarang hari Minggu nih. Yuk sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya Kak Michael akan kasih tahu adik-adik nih, adik-adik yang mendapat nilai terbaik di minggu ini. Ini dia. Nah, selamat kepada adik-adik yang menjadi anak-anak yang terbaik di minggu ini. Yuk adik-adik semuanya kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di hari yang indah ini. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah di hari ini. Tuhan berkati jalannya ibadah hari ini. Tuhan berkati jaringan dan perangkat yang kami gunakan. Tuhan berkati juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman boleh ditabur di dalam hati kami, bahkan kami dapat melakukannya dengan baik. Kami siap Tuhan Yesus untuk memulai ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids. Yeay! Shalom adik-adik. Masih semangat kan hari ini? Masih dong ya. Ayo adik-adik yang lagi duduk, yang lagi tiduran, yang masih ada di kamar, langsung ke depan TV, kita bangkit sama-sama, kita puji Tuhan bareng-bareng. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandeng orang tua, gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirinya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita ulang bareng-bareng ya. Dari awal lagi. Lebih semangat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandeng yuk sebelahnya. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam
sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Masih semangat kan adik-adik? Yuk kita bersukaria, kita puji Tuhan lebih lagi. Mari kita bersukaria, Karena ini hari bahagia. kita Berkumpul jadi satu. puji Tuhan, Semesta itu. haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah, hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah, hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari sama-sama adik-adik kita siapkan hati kita. Kita ingin bernyanyi buat Tuhan Yesus. Kita ingin datang menyembah Tuhan Yesus di pagi hari ini. Bersikap yang terbaik. Lihat yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sangat baik bagi setiap kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita adik-adik. Sama-sama angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa kami yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Biar ini menjadi syukur kami Tuhan Yesus. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Sama-sama angkat pujian ini adik-adik, katakan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Lebih sungguh lagi sama-sama adik-adik nyatakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat kami cinta Tuhan,
sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Biar adik-adik saja dengan lembut angkat pujiannya sambil bangkit berdiri katakan, Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sambil beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, angkat pujian ini katakan, Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sama-sama naikkan syukur kita, ku bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Nyatakan syukur kita adik-adik. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Yesus. Sungguh indah Engkau Tuhan Yesus. Sungguh mulia Engkau Bapa-Ku yang dahsyat. Tiadalah seperti-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami percaya Engkau, kami percaya Engkau Yesus. Sungguh besar Engkau Tuhan Yesus. Sungguh indah Engkau, kami cinta Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama adik-adik angkat tinggi kedua tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Sebab Engkau segalanya bagi setiap kami Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Lebih sungguh lagi adik-adik angkat pujian ini, katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kami pandang Tuhan, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sama-sama nyatakan dengan iman, kita mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan, mari kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus buat kasih Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus bagi setiap kami. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Saatnya sebentar kami akan buka hati pikiran kami sambut dengan firman Tuhan. Kami berdoa hati pikiran kami dijadikan tanah yang subur, sehingga setiap firman atau benih firman yang ditabur senantiasa dimampukan dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat dan manis untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus untuk mengajarkan kami, sehingga kami bisa semakin hari semakin dewasa dalam Kristus, menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia, untuk juga terus mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Bapa, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut dengan firman Allah. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Shalom adik-adik semua, kembali lagi berjumpa dengan Kakak Paul pada ibadah pagi hari ini. Dan pagi hari ini terima salam dari Kak Paul. Shalom semua, apa kabarnya? Pastinya luar biasa, fantastis, yes, haleluya. Nah, kembali lagi pada pagi hari ini, adik-adik semua, kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dengan tema bulanan kita, yaitu Yesus naik ke surga, yang terambil dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9, di mana firman Tuhan berkata, Kakak akan bacakan buat setiap kita ya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9 berkata demikian, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan Yesus naik ke surga dengan tujuan bahwa memang tempat Yesus di sana, yaitu di surga. Karena kalau kita baca adik-adik keseluruhan Injil Yohanes, Tuhan Yesus katakan dia turun karena dia memang tempatnya dari sana. Dengan tujuan agar apa? Agar dia ke tengah-tengah dunia untuk menembus segala dosa pelanggaran umat manusia. Dan dia setelah menyelesaikan tugasnya, dia naik kembali ke surga, tahtanya, tempatnya yang mulia, adik-adik semua. Tetapi yang menarik, sebelum dia naik ke surga, coba kita buka ayat kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Adik-adik semua, Yohanes 14 ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata demikian, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, dan damai sejahtera kuberikan kepadamu.
Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu, firman Tuhan katakan. Dengan tujuan agar apa? Inilah subtema kita pada pagi hari ini. Karena kita akan berbicara tentang kerukunan atau rukun adik-adik semua. Tuhan bukan hanya sekedar naik ke surga dan meninggalkan kita, tidak. Tetapi sebelum dia naik ke surga, dia meninggalkan pesan bahwa dia meninggalkan damainya bagi kita, sejahteranya bagi kita, agar kita semua ketika kita menyadari firman Tuhan ini, hidup orang percaya akan senantiasa damai sejahtera hidupnya di bumi sama seperti di surga. Karena memang itu kehendak Tuhan. Tuhan rindu kita senantiasa kemanapun melangkah ada damai, ada sejahtera, tidak saling mengganggu, tidak saling mengusik, tidak saling menyakiti hati adik-adik semua. Itulah kehendak Tuhan. Dan memang juga kalau kita melihat dalam kehidupan kita, keseharian kita, adik-adik semua, yang Tuhan rindukan juga bahwa kemanapun kita melangkah, ketika kita pegang firman Tuhan, yang Tuhan rindukan adalah ketemu orang tua kita nggak bertengkar, ketemu adik-adik atau kakak-kakak kita pun kita nggak bertengkar, ketemu teman-teman kita pun yang Tuhan mau kita tidak bertengkar. Karena memang definisi daripada rukun sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah damai, tidak ada pertengkaran sama sekali, sukacita adik-adik. Inilah yang Tuhan kehendaki. Begitupun ketika Yesus melangkah bersama-sama dengan murid-muridnya di tengah-tengah dunia. Dia mengajarkan tentang kasih. Dia mengajarkan yang tadi ayat kita sudah baca tentang damai sejahtera. Dia ajarkan kita dari, kalau kita simpulkan tentang damai dan kasih itu adalah kerukunan sendiri. Dan memang itulah yang Tuhan kehendaki agar kita, anak-anak Tuhan, dalam memperingati kenaikan Tuhan di surga, kita mengingat akan segala apa yang Tuhan katakan untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu seperti halnya firman Tuhan yang kita bahas hari ini adalah bicara tentang kerukunan. Nah, untuk bisa hidup rukun, yang pertama, adik-adik semua, kita perlu yang pertama tidak mengatakan hal-hal yang sia-sia. Apa adik-adik? Tidak mengatakan hal-hal yang sia-sia. Coba kita buka ayat kebenaran firman Tuhannya yang terambil dari Pengkhotbah pasal yang kelima, adik-adik. Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang kelima bagian A-nya saja. Pengkhotbah pasal 5, ayat yang kelima bagian A-nya saja. Semua sudah di sana, lihat Alkitabnya, katakan bacakan buat setiap kita. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Firman Tuhan katakan, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Mulut kita seperti senjata, adik-adik. Ketika kita mengeluarkan hal-hal yang baik, itu akan membuat damai orang lain. Tetapi ketika kita mengeluarkan kata-kata yang sia-sia kepada orang lain, atau kata-kata yang jahat kepada orang lain, itu akan membuat hati orang lain menjadi luka. Dan itu membuat kita jatuh dalam dosa. Dari ayat firman Tuhan ini kita diajarkan bahwa untuk bisa hidup senantiasa rukun, mari keluarkan kata-kata yang baik bagi orang tua, bagi teman-teman, bagi adik kita, bagi kakak kita, bahkan terutama bagi banyak orang. Karena memang Tuhan rindu kita semua dalam panggilan Tuhan dari sejak masa muda kita memiliki karakter yang baik. Agar kemanapun kita melangkah bisa jadi berkat, jadi terang, jadi kesaksian yang hidup. Ada amin adik-adik? Jadi yang pertama untuk bisa hidup dalam kerukunan, seperti halnya janji Tuhan bahwa Tuhan meninggalkan damai sejahteranya bagi kita. Yang pertama, jangan keluarkan kata yang sia-sia. Puji nama Tuhan. Nah, yang kedua adik-adik semua, untuk kita bisa hidup dalam kerukunan, kita perlu membawa damai. Apa? Membawa damai. Coba kita buka ayat kebenaran firman Tuhannya dalam Mazmur 34. Mazmur 34 ayat yang ke-15. Katakan tunggu, kita semua buka Alkitabnya. Mazmur 34 ayat yang ke-15. Kalau semua sudah di sana bilang puji Tuhan. 15
Lihat Alkitabnya, kakak akan bacakan buat setiap kita kembali. Mazmur 34 ayat yang ke-15 berkata, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Sekali lagi kakak akan bacakan, jauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Di situ dikatakan, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kita perlu sadari adik-adik bahwa Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk senantiasa melakukan hal yang baik. Yang perlu kita kerjakan adalah apa? Melatih diri kita. Firman Tuhan katakan, cari perdamaian. Cari perdamaian. Bicara cari perdamaian adalah apa? Untuk dapat mendapatkan damai, kemanapun kita melangkah, Tuhan mau kita tidak melakukan yang jahat. Hindari yang jahat, lakukan yang baik. Karena memang itu yang Tuhan inginkan. Karena kalau kita mau mendapatkan damai, tetapi kita melakukan hal yang jahat, kemanapun kita melangkah, kita nggak akan mendapatkan yang damai. Oleh karena itu, untuk dapat mendapatkan yang damai, perlu tetap melakukan hal-hal yang baik. Latihlah diri adik-adik senantiasa untuk menerapkan hal-hal yang baik. Contoh misalnya papa mama ajar kita untuk senantiasa belajar, ikuti apa yang papa mama kerjakan, atau katakan atau sarankan. Kalau papa mama juga katakan, ayo tetap berdamai dengan adik dan kakak, jangan memancing emosi, ayo ikuti, tetap lakukan yang baik bagi setiap mereka. Dengan tujuan kita juga memiliki karakter yang baik dalam Kristus Yesus Tuhan. Kemanapun kita melangkah, kita membawa damai. Kita buka satu lagi ayat kebenaran firman Tuhannya dalam Matius pasal yang kelima, adik-adik. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9 berkata demikian. Matius pasal 5 ayat yang ke-9 berkata demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Tuhan telah menyelamatkan kita. Dalam Yohanes 1 ayat 12-13 dikatakan kita adalah anak-anak Allah yang bukan dilahirkan dari darah dan daging, tapi dari kehendak Tuhan. Tuhan berkehendak kita memuji Dia, Tuhan berkehendak kita kenal Dia, Tuhan berkehendak kemanapun kita melangkah, apa yang Dia kerjakan kita pun bisa mengerjakannya. Itulah anak-anak Allah. Dan firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat yang ke-9, orang yang disebut anak-anak Allah yang membawa damai, hidupnya pasti apa? Bahagia. Hiduplah dalam kerukunan adik-adik. Yang pertama, dengan tidak mengeluarkan kata yang sia-sia. Dan yang kedua, kemanapun kau melangkah, kerjakan yang baik, sehingga damai kemanapun kau berada tetap engkau dapat miliki. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat berkat firman yang Tuhan bagikan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kami tentang kerukunan, di mana bila kami senantiasa Tuhan Yesus, orang-orang yang Tuhan telah tebus, Tuhan telah benarkan, Tuhan rindu kemanapun kami melangkah, kami membawa kerukunan ya Tuhan Yesus. Hidup dalam damai, hidup dalam kebaikan, hidup dalam kesejahteraan yang Tuhan sediakan. Dengan cara yang pertama, tidak lagi mengeluarkan kata yang sia-sia dari bibir kami, tapi senantiasa mengeluarkan kata-kata berkat, kata-kata pujian, kata-kata syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, dengan cara kemanapun kami melangkah dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa damai sejahtera untuk Tuhan bagi banyak orang, sehingga kami dijadikan orang-orang yang berbahagia, termasuk menjadi anak-anak Allah yang kudus, yang senantiasa dimampukan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan setelah kami mendapatkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus, saatnya sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Kami percaya setiap rupiah yang kami berikan, kami sadari itu semua berasal daripada Tuhan. Tuhan yang menjaga kesehatan papa mama, Tuhan yang menjaga kesehatan kami semua Tuhan Yesus, sehingga kami hingga pada saat ini dapat terus menghasilkan hal-hal yang baik daripada Tuhan. Pada waktu kami siap memberi, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman di hari ini, coba angkat tangannya. Wah, firman hari ini luar biasa memberkati ya adik-adik.
Nah, sekarang kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa transfer persembahan adik-adik ke 3 nomor rekening atas nama Gereja Tiberias Indonesia di sebelah sini. Dan adik-adik jangan lupa ya untuk kasih notes persembahan sekolah minggu atau persembahan Beloved Kids. Selamat memberi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sing, na na na, I can dance, I can jump, 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 jump. It's all because of you. I can draw, I can make beautiful color like pink, blue, yellow, and green. It's all because of you. Lord, you are the only reason for all the talent I have. And now we wanna thank you, Lord. We wanna thank you, Lord. I can sing, na 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 na, I can dance, I can jump, 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 jump. It's all because of you. I can draw, I can make beautiful color like pink, blue, yellow, and green. It's all because of you. Lord, you are the only reason for all the talent I have. And now we wanna thank you, Lord. We wanna thank you, Lord. Lord, you're the only reason for all the talent I have. And now we wanna thank you, Lord. 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 Yeah. Saatnya kreativitas. Yeay. Pasti adik-adik semangat nih untuk ikut kreativitas hari ini. Oke, kita akan melanjutkan bacaan Alkitab kita ya adik-adik. Siapa yang sudah baca Alkitabnya coba angkat tangannya. Wah, adik-adik keren semua nih yang sudah membaca Alkitabnya dengan rajin. Nah, kalau adik-adik sudah baca Alkitabnya dengan rajin, pasti adik-adik sudah bisa nih menjawab pertanyaan ini. Ini dia pertanyaannya. Sekarang kakak mau kasih tahu adik-adik 7 pasal yang harus dibaca di minggu ini. Ini dia. Selamat membaca Alkitab adik-adik. Hai adik-adik, waktunya ayat hafalan. Masih sama ya seperti minggu yang lalu, ayat hafalan terbagi sesuai kelas. Untuk kelas primary 1, 2, 3, primary 4, 5, 6, dan teens, ayat hafalannya dari kitab Mazmur pasal 34, ayat 15 dan 16. Bunyinya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Untuk kelas preschool dan toddler, ayat hafalannya dari kitab Matius pasal 5 ayat 9. Bunyinya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Masih ada lagi, bagi adik-adik yang belum bersekolah tetapi sudah bisa berbicara, adik-adik bisa dibantu oleh papa atau mama untuk memperkatakan firman yang dikatakan oleh papa atau mama. Nah, firmannya dari kitab Matius pasal 5 ayat 9a. Bunyinya, berbahagialah orang yang membawa damai. Bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal, sudah bisa memperkatakan firman, adik-adik bisa membuat video, lalu upload di Instastory, kemudian mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayo, semangat ya untuk menghafal, untuk memperkatakan firman. Karena apa? Karena akan ada poin yang adik-adik bisa raih juga kumpulkan, sehingga adik-adik bisa jadi yang terbaik. Selamat menghafal, selamat memperkatakan firman. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah Beloved Kids pada pagi hari ini, kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami bersatu hati berdoa syafaat bagi Opa, Oma, Pak Riaji bersama seluruh keluarga. Kami berdoa senantiasa ada dalam lingkup kemuliaan Tuhan, senantiasa ekstra berkat, ekstra urapan, ekstra kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi kakak-kakak pemimpin gereja, yaitu Kak Argo dan juga Kak Aristo, dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga senantiasa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Segala kerinduan daripada beliau kami berdoa, kami dukung dengan sempurna. Bagi perkembangan gereja tidak ada halangan, tidak ada hambatan, senantiasa terrealisasi dengan sempurna. Dan kami juga berdoa bagi leader Beloved Kids, yaitu Kak Jeffrey Adolfwane bersama seluruh keluarga, juga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan senantiasa juga dalam pengurapan, dalam kuasa Allah, dalam nama Tuhan yang sempurna. Selanjutnya juga kami berdoa bagi orang tua kami, dalam nama Tuhan Papa Mama, bersama seluruh keluarga juga dalam lingkup kemuliaan Tuhan juga yang sempurna. Selanjutnya kami berdoa juga bagi seluruh kakak-kakak sekolah minggu yang melakukan pelayanan dalam pelayanan Beloved Kids ini. Tuhan Yesus, mereka semua yang terlibat senantiasa juga penuh dengan kemuliaan Tuhan bersama seluruh keluarga besar mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dari Sabang sampai Merauke, dari utara ke selatan juga senantiasa terjaga, terpelihara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami orang-orang percaya di bangsa ini senantiasa juga terpelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala halangan, kami tolak segala hambatan, kami tolak segala intimidasi, tidak punya kuasa atas kami. Bahkan kerinduan kami Indonesia bisa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya sebentar kami akan berpisah, tapi kami akan terima berkat Tuhan. Oleh karena itu adik-adik Beloved Kids, mari arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan imanilah segala berkat ini senantiasa menjadi milikmu sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau di dalam kerohanianmu, diberkatilah engkau di dalam kesehatanmu, dan diberkatilah juga dengan apapun yang kau kerjakan dalam kekudusan. Tuhan Yesus pasti buat kau menjadi berhasil. Oleh karena itu pulanglah, berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, serta penyertaan di dalam kuasa Roh Kudus telah disediakan yang luar biasa dan sempurna bagi setiap kita yang hadir hari ini, dengan kita setia beribadah, menjaga kekudusan, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan kemuliaan-Nya, agar dimanapun keluargamu dan keluargaku berada, kita semuanya menjadi tetangga dalam kerajaan surga. Kita semua yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Terima kasih adik-adik yang sudah beribadah di hari ini. Minggu depan kita masih beribadah di channel YouTube yang sama, yaitu channel YouTube Beloved Kids Tiberias jam 9 pagi. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube channel Beloved Kids Tiberias. Follow Instagram @beloved.kids karena akan ada informasi yang menarik buat adik-adik semuanya. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids, yeay!